Shalom, kita berjumpa kembali dalam renungan malam pada Jumat 4 Maret 2022. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 11 ayat 27 sampai 33. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memenuhi, mencerahi, dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita pada saat mendengarkan merenungkan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan dari Markus 11 ayat 27 sampai 33 saya akan membacakan untuk kita. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam, kepala ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks nats firman Tuhan ini merupakan bagian penjelasan yang diinginkan oleh ahli Taurat dan tua-tua Yahudi tentang kuasa yang menyertai pelayanan Yesus. Dari mana datangnya? Hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan Yesus sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan, kalau kita melihat Alkitab, misalnya Yesus mengutuk pohon ara karena tidak menemukan buah. Judul di atas ayat 12. Kemudian Yesus menyucikan bait Allah. Dia marah menunggang balikan semua perangkat karena disalahgunakan bait Allah. Yesus menyucikan. Itu judul di atas ayat 15. Kemudian kita perhatikan pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa, judul di atas ayat 20. Dalam semuanya itu, Yesus mendemonstrasikan kuasanya, sehingga menimbulkan pertanyaan dari para orang Farisi dan Saduki, bahkan tua-tua Yahudi. Hebat kali
Yesus ini. Semua pengajaran dan pembelajaran yang diberikannya selalu disertai oleh kuasa. Sehingga muncullah pertanyaan itu secara langsung diajukan kepada Yesus. Namun jawaban Yesus bertanya balik. Sebelum aku menjawabnya, aku akan mengajukan pertanyaan sama kalian. Dari manakah asal pelaksanaan baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Mereka sibuk mendiskusikan dan memperbincangkan. Sementara ketika itu sudah banyak orang yang mengakui Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Kalau kita katakan dari manusia, mereka pasti marah. Kalau kita katakan dari Allah, kenapa kamu tidak percayakan hal itu? Melihat situasi itu, mereka akhirnya mengatakan dan menyimpulkan, kami tidak tahu. Walaupun sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Yohanes Pembaptis berbeda dengan yang lain. Mereka secara diam-diam juga mengakui, hanya mereka tidak jujur, tidak tulus dalam menyikapi. Sehingga ketika mereka katakan, kami tidak tahu, akhirnya Yesus juga mengatakan, aku tidak akan mengatakan dari mana kuasa yang menyertai pelayanan yang saya lakukan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan ini dalam dua pokok penting. Dalam mana ingin mencermati dan meneliti secara serius kuasa yang menyertai pelayanan Yesus. Pokok renungan yang pertama, boleh saja kita mencermati kuasa yang menyertai pelayanan Yesus, namun harus berlanjut dengan mengimani dengan penerapan yang benar. Ayat 27 sampai 33a. Kita coba bandingkan imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi dalam hal ini yang mempertanyakan kuasa Yesus. Seakan-akan mereka ingin mencermati lebih teliti kuasa yang menyertai pelayanan Yesus. Hanya saja mereka tidak jujur ketika ditanya balik oleh Yesus dengan pertanyaan, dari mana kuasa baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Dalam ketidakjujuran mereka, akhirnya mereka berkata, kami tidak tahu. Mereka seolah-olah mengesampingkan fakta, di mana orang banyak sudah benar-benar terikat dan terpikat, bahkan percaya kepada Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya adalah merupakan nabi yang diakui banyak orang. Tapi orang Saduki dan ahli Taurat serta tua-tua Yahudi sepertinya tidak siap mengakui secara jujur dan secara tulus. Ketika mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu, akhirnya Yesus pun dengan tegas mengatakan, jika demikian saya pun tidak akan memberitahukan dengan kuasa mana saya melakukan pelayanan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua dari firman Tuhan ini, bila penelitian jujur akan mendapatkan jawaban kebenaran. Namun sebaliknya, bila penelitian tidak jujur akan sulit mendapatkan kebenaran, bahkan mengimani
kuasa pelayanan Yesus, apalagi menerapkannya dalam pengalaman hidup sehari-hari. Bandingkan ayat 33b. Penelitian dan diskusi itu memang penting, namun sangat dibutuhkan kejujuran dan ketulusan dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan kesampingkan kejujuran di dalam mencermati, mendiskusikan kebenaran. Ketika bertahan pada konsep sendiri dan tidak terbuka dengan tulus dalam kejujuran, alhasil tidak pernah menemukan kebenaran. Untuk itu sangat dibutuhkan kejujuran dan ketulusan dalam menyambut kebenaran yang sesungguhnya. Bu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi aplikasi bagi kita dari renungan ini? Yang pertama, terkadang konsep alami dan konsep dunia yang telah mengakar dalam pikiran kita bisa menjadi penghambat fatal atau penghambat keras yang sangat kuat bagi kita dalam mengerti kebenaran yang sesungguhnya yang bersumber dari pekerjaan Allah di hidup ini. Waspadalah ketika mempertanyakan atau mendiskusikan kebenaran firman Tuhan yang absolut. Jangan sampai kita terjebak pada hitungan matematis, konsep dunia yang mungkin terpatri dalam pikiran kita, atau pemahaman diri sendiri yang sudah lama kita bangun. Sebaiknya, kalaupun harus didiskusikan dengan teliti dan cermat, cuma perlu dilaksanakan secara jujur dan tulus, lalu imani serta terapkan dalam ketaatan. Khususnya ketika mendiskusikan kebenaran firman Tuhan. Karena percayalah pada waktunya, semua kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan buah iman yang baik. Yang kedua, kita perlu belajar serius. Seperti dalam nats ini, agar tidak sia-sia kehadiran kita ketika mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang semestinya perlu disambut dan ditaati. Tapi ada kalanya kita menolak karena tidak sesuai dengan konsep yang sudah kita bangun di dalam diri kita. Tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Tidak sesuai dengan perasaan kita. Sehingga menjadi mengendorkan kedekatan atau relasi persekutuan kita yang tadinya sudah baik dengan Tuhan. Karena kita terlalu kaku akan konsep yang kita pikirkan dan yang kita miliki, kita terhambat oleh hal-hal itu untuk memahami firman Tuhan. Untuk itu perlu kita ubah mindset kita. Perlu kita ubah pendekatan kita ketika mendiskusikan kebenaran firman Tuhan. Ketika merenungkan firman Tuhan yang semestinya disambut dan ditaati. Sehingga menjadi penguatan relasi persekutuan dengan Allah yang diikat dan disatukan melalui pemahaman yang benar akan firman-Nya yang hidup dan menghidupkan. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita sambut dan terima kebenaran firman Tuhan ini.
menjadi makanan yang menyegarkan iman dan imun yang memperbaiki apa yang menjadi kebutuhan jasmani dan rohani kita, memasuki istirahat malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah diberitakan memasuki istirahat malam hari ini. Tuhan menolong kami untuk memahami secara lebih baik dan lebih luas. Tuhan juga memimpin menyertai kami dalam istirahat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.